malam hari ini. Nah, kenapa peristiwa itu kita ambil pada titik di tengah-tengah atau di perbatasan ini, di Pusok Pas saat itu? Jadi ada beberapa makna yang sangat sangat apa namanya, yang bisa menjadi inspirasi maupun motivasi kita. Jadi di sini pertemuan antara dua kekuatan besar. Jadi kalau kita adakan pertemuan saat itu di tempat yang lain, jadi jelas beda maknanya. Nah, tetapi ketika kita mengadakan kegiatan pada tanggal 1 Januari tahun 2005 di Pusuk Pas ini, ada dua kekuatan besar itu bergabung menjadi satu. Dari utara itu kekuatan masyarakat. Semua stakeholder yang ada di Lombok Utara juga hadir pada saat itu di sini. Dan kekuatan besar yang kedua itu adalah adik-adik mahasiswa. Jadi akses kedua kekuatan besar itu berkumpul menjadi satu, membentuk senyawa yang sangat luar biasa, sehingga itu menjadi energi besar kita untuk mewujudkan apa menjadi cita-cita kita bersama. Nah, artinya apa? Peristiwa itu tidak lepas dari apa yang kawan-kawan adik-adik mahasiswa saat ini lakoni sebagai mahasiswa atau organ pergerakan. Nah, mudah-mudahan momentum itu yang jangan sampai sama-sama lepas kita kepada hormati adik-adik kawan-kawan mahasiswa saat ini. Dewan Penasehat Ikatan Alumni Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara. Dalam hal ini ada Pamanda Jaharudin dan juga Bung Awaludin SHMH. Yang saya hormati dan banggakan Saudara Ketua Ikatan Alumni Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara, Saudara Hamdan Wadi, AMD TAM, Ahli Muda Pertambangan. Yang saya hormati dan banggakan para ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara dari masa ke masa sampai periode saat ini. Karena FKMLU ini sudah berdiri sekitar kawan pengurus serta anggota Ikatan Alumni Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara serta adik-adik saya, baik anggota maupun pengurus aktif Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara yang berbahagia, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini selalu di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sedikit kami sampaikan atau melaporkan terkait kegiatan kita pada malam hari ini, yang mana kegiatan ini berawal dari medsos, di grup medsos Ikatan Alumni Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara. Jadi dari sanalah berawal kegiatan ini, bagaimana supaya kita mengadakan acara malam napak tilas hari ulang tahun Kabupaten Lombok Utara yang ke-14. Jadi dari sana kita menginginkan supaya kita mengingat kembali perjuangan yang telah dilaksanakan, yang telah dilakukan oleh para pendahulu adik-adik, atau yang dilakukan oleh kami yang ada di depan ini saat ini dan ada di samping adik-adik ini sebagian pada tahun 2005. 3 tahun sebelum KLU terbentuk. Di tempat inilah kami menyuarakan waktu itu supaya daerah yang dikenal dengan, kalau orang Teben bilang Dayan Gunung, menjadi daerah otonomi baru berpisah dengan Lombok Barat. Jadi kenapa hal itu kami suarakan? Karena memang rentang kendali antara kita yang ada di belahan gunung sebelah utara dengan ibu kota kabupaten terlalu jauh.
dan juga beberapa persoalan ketimpangan pembangunan, sehingga pada waktu itu dari elemen mahasiswa, dari elemen lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi-organisasi yang yang bersifat kewilayahan, baik yang ada di dusun, di desa, semua bergerak waktu itu menyuarakan satu kata, yaitu Kabupaten Lombok Utara harus menjadi daerah otonomi baru. Jadi dasar itulah kami dari IKA ini melaksanakan kegiatan ini. Adapun kegiatan yang kita lakukan pada malam hari ini murni adalah swadaya dari kakak-kakak kalian, dari abang-abang kalian yang memang pernah menjadi anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara. Seikhlasnya, yang penting kegiatan ini terlaksana dan sukses, itu harapan kami. Karena bagaimanapun supaya adik-adik mengingat dan tahu tentang sejarah daripada kabupaten ini. Hingga itulah tujuan kita mengadakan acara ini. Karena saya yakin banyak dari anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara yang tidak tahu sejarah berdirinya kabupaten ini. Jadi kami juga dari IKA ini sudah merangkum video, film dokumenter sejarah, baik yang berbentuk audio visual, baik dan berbentuk foto maupun tulisan, serta SK komite dari pertama sampai SK komite terakhir, itu nanti akan kami tayangkan. Jadi ada tim media yang melakukan hal itu. Jadi memang sengaja kita lakukan supaya daerah kita mempunyai dokumen resmi tentang sejarah pemekaran daerah ini. Sehingga kami dari IKA ini terus mencari, dan alhamdulillah sudah sebagian ketemu dokumen perjalanan, jejak-jejak atau napak tilas dari perjuangan masyarakat Lombok Utara untuk membentuk kabupaten ini. Dan videonya sudah ada, insya Allah. Sebenarnya kalau video terakhirnya bisa ketemu tadi, maka besok sebelum HUT itu akan diputar. Tetapi karena video ending daripada, karena yang namanya cerita itu pasti punya akhir yang menarik. Ya, setiap kali, setiap sungai itu pasti ada muaranya. Muaranya itu yang belum ketemu, sehingga kami ini meliuk ke sana kemari tadi. Tetapi alhamdulillah tadi menjelang maghrib video itu sudah ada, dan itu dalam bentuk file aslinya. Karena kalau tidak salah waktu itu saya mengingat saya yang mengambil langsung kepada Dr. Marzuan dan dalam berbentuk CD. Tetapi saya lupa waktu itu siapa yang saya kasih. Tetapi Allah rupanya menurunkan dan kembali menguatkan ingatan saya tadi pas, oh di sini video. Saya telepon orangnya, ternyata masih. Coba saya lihat karena tidak pernah saya buka, mudahan bisa berputar CD ini. Ternyata telepon terakhir tadi sudah bisa. Itu akan kita gabung dan itu akan menjadi dokumen resmi pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Jadi ini juga adalah sejarah bahwa Ikatan Alumni dan Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara akan menyerahkan nanti secara resmi file pemekaran daerah ini kepada pemerintah daerah untuk diabadikan supaya nanti ke depan anak cucu kita yang di belakang hari tahu tentang sejarah daerah ini. Alhamdulillah sudah ketemu. Makanya nanti akan diputar pada malam minggu sebelum penayangan wayang kulit di lapangan umum Tanjung, ya. Mohon adik-adik nanti supaya hadir, supaya jejak-jejak sejarah itu bisa dilihat. Siapa yang paling sering kelihatan di sana akan kelihatan. Apakah saudara Hamdan, apakah saudara kita ketua DPR, saudara kita mantan Wabu Pamanda Jaharudin, dan saudara Andi, akan kelihatan semua nanti di sana. Karena itu di level mahasiswa dulu. Jadi pergerakan kami sama
Saudara Hamdani punya lika-liku, sejarahnya panjang, berkelok-kelok, bahkan pernah satu tampe juga di tempat ini juga. Jadi tempat ini mengingatkan saya satu tampe dengan dia ini ya. Satu bertiga. Yang ketiganya tidak usah disebut, cuma kami berdua saja. Jadi itu sejarah lika-likunya perjuangan ini. Jadi alhamdulillah kegiatan ini bisa terlaksana. Jadi tadi hanya sekedar intermezzo biar kita tidak terlalu kedinginan, biar ada, karena kalau sudah ketawa itu keluar berarti badan kita sedang hangat. Jadi itu ya. Jadi terlaksananya acara ini murni iuran bantuan daripada kakak-kakak kalian seikhlasnya. Jadi tidak kami bebani. Jadi seikhlasnya berapa. Kalau memang merasa forum ini adalah milik mereka, ya mari begitu kan. Tetapi kalau memang forum ini dianggap kita bukan orang FKMNU, ya sudah, tidak ada masalah. Tetapi sejarah akan mencatat. Gitu. Jadi apa yang adik-adik saksikan pada malam ini, Merdeka. apa yang adik-adik Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa Lombok Utara. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah, karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi nilai ibadah dan selebihnya itu bermanfaat bagi kita semua. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah sebetulnya suri tauladan kita yang telah membawa umat manusia, yang sesungguhnya dia adalah tokoh revolusi sejati yang membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Adik-adik yang saya hormati, saya melanjutkan saja apa yang disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya. Kenapa saya memulai dengan hidup mahasiswa? Karena mahasiswa ini adalah bagian dari masyarakat yang tidak terikat, ya. Jadi begitu kami dulu. Jadi kita ini tidak butuh uang, tidak butuh pekerjaan, tidak mencari pekerjaan waktu itu ya. Kita hanya disuruh oleh orang tua untuk kuliah. Pesan orang tua kita dari rumah, sekolah ya. Baru kak sita bodoh marah aku. Iya lintu lokak talek kon balik kan. Akhirnya kita sekolah. Tetapi sampai di kampus tidak cukup hanya dengan kuliah saja. Kalau EP pada hanya kuliah saja, hanya untuk mencari nilai saja, saya ini sudah 12 tahun jadi dosen. Sudah 12 tahun jadi dosen di Universitas 45 Mataram. Setelah menjadi alumni FKMLU, saya tidak mencari pekerjaan di KLU. Dan sampai hari ini saya tidak tahu gimana rasanya uang KLU itu. Ya. Kami ketika rasanya kepeng anggaran KLU ini. Sekedar pada tahu saya ini mungkin baru dikenal. Saya dari pelosok Selelos sana. Hanya kalau EP tanya arak kopi jam. Untung ada kopi yang membuat saya sampai S2, bahkan ditawarin S3 sama orang tua saya. Makanya saya bebas mau bersuara saja apa saja di KLU ini karena saya tidak punya ikatan apa-apa. Saya tidak ada kepentingan apa-apa. Kalau memang salah siapapun bupatinya saya kritisi. Ya. Kemudian yang kedua, selain saya jadi dosen di Universitas 45 Mataram, alhamdulillah saya ini singa kelaparan, siap lapar di jalanan.
Dan memang saya siap lapar di jalanan. Dulu waktu saya mahasiswa, saya aktivis Front Mahasiswa Nasional. Mungkin ada yang ikut, ada FMN di sini? Merdeka! Ada ya? Saya salah satunya di situ ya. Kemudian di lokal saya FKMLU, ya. Jadi saya organisasi nasional, namanya kita demo di Bundaran HI itu udah biasa 90-an itu, tahun 2001, 2002. Itu udah biasa. Nginep di aspal pakai bantal tas, beralat apa bantalnya tas dan alas koran, itu udah biasa. Hidup di jalan. Alhamdulillah kita setelah mahasiswa kita berprofesi jadi pengacara di KLU. Beberapa kasus yang kita menangkan kemarin, alhamdulillah bisa kita bantu masyarakat. Ya, sekedar pada tahu ada kasus pemecatan kepala dusun di Bayan, ada 3 kasus yang sudah kita menangkan, alhamdulillah, dengan satu niatan bahwa kita ini bermanfaat buat orang, satu. Dan yang kedua, tidak perlu kita tergantung kepada siapapun untuk mencari makan, untuk mengisi kantong kita. Itu prinsip yang saya tanamkan kepada adik-adik. Kalau kita setelah mahasiswa mencari pekerjaan atau job seeker, ujung-ujungnya kita tergantung kepada seseorang. Fakta di KLU, saya jadi bupati, direkrut besar-besaran, siapa yang ngejob, berubah lagi bupatinya, berubah lagi seleranya. Saya tidak menyebut bupati A, bupati B, tapi itulah faktanya. Makanya tuntutan EP pada ini tidak hanya job seeker, tetapi harus bekerja dan tidak tergantung kepada siapapun. Itu pesan saya, ya. Kemudian terkait dengan ikatan alumni ini kami bincang-bincang dengan Bung Helmi, Bung Hamdan, dan beberapa tokoh senior seperti Pak Syarif, Pak Nas. Oh, rasanya kita perlu buat ikatan alumni. Nah, tapi perdebatannya siapa yang jadi anggotanya? Apakah semua mahasiswa yang ada di Lombok Utara ini atau siapa? Atau semua sarjana yang di Jogja juga ada? Sekedar pada tahu bahwa dulu di Jogja ada namanya IPPMLU ya. Kalau di Mataram namanya FKPMLU ya. Jadi teman-teman di Jogja ini mungkin punya semangat yang sama dengan kita ya. Tetapi setelah pasca kemerdekaan ini, pasca pemekaran KLU, teman-teman di Jogja memang banyak yang merapat di birokrasi. Itu fakta ya. Teman-teman FKMLU, beberapa alumni kita sudah bahkan pernah menjadi wakil bupati. Artinya itu sudah terkonfirmasi bahwa teman-teman ikatan FKMLU ini dia passionnya di luar pemerintahan atau di politik. Saya sendiri misalnya tadi bercerita, saya orang jalanan, hidupnya di jalan, ya, bahkan hidupnya di kebun, tidak tidak terlalu passion di birokrasi misalnya ya. Kemudian berdiskusilah kami membentuk ikatan alumni. Jadi anggota kita itu adalah semua mahasiswa atau mantan mahasiswa yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Entah dia sekolahnya tamat atau tidak tamat, pokoknya dia pernah jadi mahasiswa di Lombok Utara, itu adalah anggota ikatan alumni mahasiswa Lombok Utara. Jangan ada perdebatan nanti. Oh, saya kan tidak punya kartu anggota. Oh, saya kan bla bla bla. Oh, saya kan tidak sarjana, Pak. Sekedar pada tahu yang jadi anggota kita adalah semua mahasiswa yang ada di Kabupaten Lombok Utara kalau FKMLU. Tapi kalau ikatan alumni semua sarjana yang berasal dari Lombok Utara. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi itu, kita ini sungguh besar potensi dan sumber daya yang kita miliki. Ya. Berawal dari kegelisahan kami, yang satu tokoh
berhasil dipecah dengan tokoh yang lain. Itu faktanya. Dan kita ini putus lost contact dengan saudara ketua, saudara Helmi, saudara Syarif, saudara Nasruddin, saudara Mamanda, Pak Jahar. Lost contact, jalan sendiri-sendiri, tidak tahu kita mau kemana ini. Akhirnya kayaknya harus ketemu kita. Kalau kita begini-gini terus, lama-lama ikatan alumni pejuang Lombok Utara ini, termasuk adik-adik mahasiswa Lombok Utara ini, akan tergilas oleh sejarah, akan hilang oleh perputaran waktu. Sehingga kita perlu untuk solidkan kembali soliditas kita. Tidak bisa kita bekerja sendiri-sendiri. Maka semangat kita pada tahun berapa itu, tahun 2008 sampai deklarasi KLU itu harus kita bangun kembali, harus kita rajut kembali, katanya Bung Andi, itu harus kita jahit kembali ini barang yang terpecah-pecah ini, harus kita jahit kembali. Kalau tidak begitu, nanti siapa yang berkuasa di KLU, Saisu alumni, Saisu FKMLU ini, lupanya kita hilang oleh sejarah, tidak diakuin. Padahal satu-satunya organisasi kepemudaan yang langsung aktif sampai deklarasi KLU hanya FKMLU. Hanya FKMLU, saya tegaskan sekali lagi. Bahkan saya kalau bercerita dulu waktu kita zaman pemekaran dengan Bung Hamdan, Bung Helmi, masih engkau utang kami pada 25.000 di depan kami Maya. Ya, ada yang juga ngutang sama saya. Ya. Enggak usah disebut ya. Ikhlaskan ya. Ya, kami ikhlaskan. Ada juga cerita suka, bahkan ada cerita konyol. Tadi ada MC bilang cerita suka duka. Kalau saya tambah cerita suka duka, bahkan cerita konyol juga ada. Kenapa saya katakan konyol, Pak? Kenapa saya katakan konyol? Lalu midang, jalan kaki, bawa helm, nggak ada motor. Nggak ada motor. Ya. Cerita lucu juga ada. Pergi ke Jakarta naik bis Safari Dharma sama Bung Hamdan. Ada teman satu namanya siapa, Awan itu, dia mau turun kencing karena kebelat ke kamar kecil, dia balik sudah basah kuyup kayak orang mandi di pantai. Yo enggak sampai basah, Wan. Ai, ngerebahku kejeding ini kan. Ketawa saya habis-habisan begitu, mabuk. Capek kita tapi ketawa, itu lucu menurut saya. Ya. Ada juga cerita kami dengan Bung Hamdan ini di Plaza Mangga 2. Saya baru cerita ini karena cerita larut malam. Plaza Mangga 2 waktu deklarasi KLU. Saking asiknya dipanggil kakak sama mbak-mbak yang ada di Plaza Mangga 2 itu. Kami keasikan di lantai 10 di atas. Kakak, dia bilang, kakak ini bisa dipakai kok, bajunya ini bagus kak. Dia bilang silakan dicoba. Kami senang aja di atas, tahu-tahunya bisnya sudah manggil nunggu di bawah. Akhirnya kami ditinggalin. Nggak tahu jalan keluar. Terus arak sih dia tahu jalan sungguh lah, Plaza Mangga 2 aja tumben mau Jakarta kan. Itulah pengalaman kami. Untuknya kami tidak ditinggalkan. Ya. Salam. Waalaikumsalam. Nah ini senior kita lagi satu, Bung Aziz. SHMH indah ini. Jadi banyak sekali cerita kami ya. Kemudian sampai kita di Lombok Utara ini dalam keadaan sempoyongan dulu, naik bis Safari Dharma, diminta jadi koordinator lapangan, sampai kita ikut mengusung Pak Johan dan Pak tokoh-tokoh waktu itu ya, keluar dari Senayan ya. Nah, satu harapan kita memang terakhir dari Ikatan Alumni Mahasiswa Lombok Utara ini, termasuk adik-adik mahasiswa ini, bagaimana membentuk kesadaran kolektif kolegial kita ya, bahwa kita ini tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Satu, kalau kita tidak menyatukan barisan, maka tunggu saatnya kita ini akan dibilas, akan dilupakan oleh sejarah. Saya sendiri pada saat
zaman pemekaran Lombok Utara dulu, wah sang tajari PNS ke Lombok Utara ini batur-batur ini kan, wah ada sih nyuruh anunya pas penerimaan CPNS pertama. Kalau saya enggak pribadi, kalau teman-teman yang lain enggak tahu saya, karena menurut saya PNS bukan satu-satunya pekerjaan yang hebat menurut saya, ya, ya. Tetapi apa yang terjadi? Nah, setelah pemekaran Lombok Utara ini ternyata kebijakan pemerintah memang berubah sesuai dengan selera, ya. Dan itu memang harus disuarakan, ya. Kedepannya ini memang harapan kita ini apapun siapapun pemimpinnya, kita berhak untuk bersuara, dan suara kita itu pasti punya bargaining posisi yang tinggi. Kenapa? Karena kita ini tidak ujuk-ujuk muncul, tidak tiba-tiba seperti LSM hari ini di KLU yang berjamur seperti jamur di musim hujan, ya kan? LSM di KLU banyak sekali sekarang. Anggotanya 2-3 orang. Anggotanya 2-3 orang. Kebetulan pengurus LSM yang ada di Lombok Utara sekarang ini mahasiswa saya di 45. Ya. Dan saya sendiri yang kontrol, yang kader, biar jiwa kritisnya saya bangun. Ya. Kalau LSM ini muncul tidak masalah, tetapi mereka itu muncul tiba-tiba setelah pemekaran ini ada. Kalau kita ini mahasiswa Lombok Utara ini memang ada sebelum Lombok Utara ini ada, tapi tidak punya suara sampai sekarang. Tenggelam oleh sejarah. Kenapa tidak bersuara? Karena kita ini berhasil dipecah sana, pecah sini, tokoh A dibenturkan dengan tokoh B, tokoh C dibenturkan dengan tokoh D. Nah, itulah yang terjadi sehingga kita ini terkesan berjuang sendiri-sendiri, ya. Nah, adik-adik ini nanti silakan EP inventarisir apa saja isu yang mau kita bangun di KLU, ya. Apa yang perlu kita didiskusikan. Tidak perlu formal-formal sekarang, kita nongkrong di Pantai Impos, kita diskusi tentang isu A, silakan. Yang penting by data, by dokumen. Dan setelah ada kesimpulan, ada dari hasil dokumen itu kita suarakan kepada pemerintah, ya. Kemudian yang selanjutnya memang ini Pak Hamdan ini adalah ketua IKA alumni pertama, ya. Dan saya diminta menjadi penasihat, ya saya silakan aja. Tetapi yang penasehat apapun namanya, yang penting semangatnya sama, Pak, ya. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah.